Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Ba'da tahmid dan salawat, setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan, maka kelihatan sekali amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya jamaah banyak yang datang ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ciri dari orang yang amalnya diterima oleh Allah ketika dia melakukan ibadah di bulan Ramadan. Itu ciri-cirinya. Allah memberikan taufik kepadanya untuk mudah melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, untuk mudah melangkahkan kakinya berjamaah salat di masjid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qalam, Allah bercerita bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang disuruh sujud oleh Allah tapi dia tidak mampu. Allah berfirman, yauma yashhadu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ada orang-orang nanti pada hari kiamat disuruh sujud oleh Allah tapi dia tidak mampu. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia badannya sehat, fisiknya kuat, badannya segar, tapi enggan sholat berjamaah di masjid. Berat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Itulah orang-orang yang nanti pada hari kiamat disuruh sujud oleh Allah, tapi tidak mampu bersujud. Karena apa? Waktu dulu hidup di dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan energi, tapi tidak mau sholat berjamaah di masjid. Itu tafsiran dari imam yang para tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita terus bisa mempertahankan ibadah yang kita raih sewaktu kita ibadah di bulan Ramadan sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pada hari ini hari Ahad 10 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Jadi kita sudah berada di akhir atau ya ada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah ya. Karena 22 itu masuknya sudah akhir ya. Artinya akan berganti nanti bulan Dzulhijjah.
Itu tandanya Lebaran Idul Adha tidak akan lama lagi akan hadir. Insya Allah kita akan melakukannya serempak bersama-sama, yaitu hari Rabu 27 Mei 2026. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kita sampai semuanya dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita punya rezeki sehingga bisa berkurban di hari yang istimewa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, berapa lama kita udah ketemu nih? Ini berarti pengajian subuhnya udah berapa kali pasca lebaran? Udah 5 kali kan? 2 kali? Oh 2 kali. Amin 2 kali ya. Masya Allah. Tak terasa berapa lama kita nggak ketemu? 2 bulan bagaikan 2 tahun. Ya, Masya Allah, lama banget ini kita nggak berjumpa. Taib hadirin yang Allah muliakan, dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin, bagi setiap umat. Berarti kalau setiap umat, semua umat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikulli ummatin, bagi setiap umat, ja'alna mansakan, kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Ja'alna mansaka, kami syariatkan penyembelihan hewan. Liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah sebelum hewan itu disembelih. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak, unta, kerbau, sapi, kambing, hewan ternak. Itu adalah anugerah rezeki dari Allah untuk kita semuanya. Maka hadirin Allah muliakan, fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beritakanlah berita gembira bagi orang-orang yang tunduk, yang patuh. Siapa dia? Orang yang menyembelih hewan kurban. Orang yang nanti insya Allah pada tanggal 10 atau 11 atau 12, 13 menyembelih hewan kurban. Disembelihin kek atau nyembelih sendiri kek, pokoknya dia ada rezeki, kemudian dia menyembelih hewan kurban. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang akan mendapatkan kabar gembira. Jadi yang kurban tahun ini insya Allah dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya, termasuk orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat dalam surat Al-Hajj ya, ayat 32. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini, karena ayat ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Ya, diusahakan untuk menyembelih. Insya Allah yang ngomong ini setiap tahun menyembelih. Ya, bukan cuma motong, tapi juga memang menyiapkan uang untuk menyembelih hewan kurban, membeli gitu, membeli hewan kurban. Tapi yang ngomong ini nih sukanya kambing, ya, sukanya kambing. Jadi kan kalau sapi kan 7 orang ya, 7 orang. Kalau saya dari dulu ya sukanya kambing gitu ya. Ya sesuka aja gitu ya, suka kambing. Kalau yang sapi silakan gitu hadirin. Itu mah pribadi saya. Ya, kalau pribadi saya suka membeli kambing gitu ya hadirin. Bukan karena apa-apa, ya karena memang suka aja gitu ya.
Karena kalau udah suka ya suka aja gitu ya. Dan apa ya hadirin, kambingnya itu kambing yang bertanduk ya, bertanduk dalam arti kayak domba ya, sebagaimana contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ketika mau menyembelih itu diganti dengan kambing kan, gitu. Kambing hadirin. Tapi habis ini jangan pada kambing semua, ntar sapinya kagak ada. Iya, karena ada orang yang suka sapi, ada orang yang suka kambing gitu ya. Ini mah nggak wajib gitu kan, cuman ya mungkin saja adalah apa meniru-niru gitu ya, meniru daripada kibas Nabi Ibrahim alaihi assalam itu aja, tapi nggak wajib ya. Pokoknya tetap yang sapi mah sapi terus, ini mah pribadi saya saja gitu ya hadirin. Karena kan kalau orang bicara tentang kurban, dia harus sudah kurban duluan gitu. Jangan sampai dia ngomong tapi enggak kurban gitu. Itu ngerinya apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Walaupun saya punya HP enggak pernah ganti-ganti. HP saya itu Samsung M20 Galaxy. Berarti dari tahun jebot itu. Seingat saya mah tahun 2017 apa gitu ya. Pokoknya udah lama banget dah. Alhamdulillah awet. Gak pernah ganti-ganti. Kalau orang mah kalau kita perhatikan ya, saya perhatikan itu setiap tahun. Pokoknya setiap ada HP baru ganti, HP baru ganti. Giliran Idul Kurban, Idul Adha, susah pakainya mah ya. Ya, susah begitu. Karena kalau HP mah Masya Allah semangat banget gantinya gitu. Why? Kenapa giliran kurban susahnya minta ampun? Padahal cuma berapa sih? 4 juta lah ya. Taruhlah 4 juta, 3.500.000 udah dapat dah. Bahkan 2,7 juta juga dapat kambing. Kan begitu ya. Tergantung ukurannya dah ya. Makanya HP kan harganya berapa tuh? Saya seingat saya beli Samsung dulu itu saya sekitar 3 jutaan. Itu bagi saya udah gede banget, udah mahal dah ya 3 juta mah. Belum ganti-ganti alhamdulillah. Makanya pada saat saya ngisi pengajian Zoom di perkantoran, hostnya kadang-kadang ngocol. Ustadznya itu M20 disebut lagi namanya. Dia kan suka kelihatan tuh. Suka kelihatan ini kalau pas Zoom meeting, ustadznya yang mana ya? Itu tuh yang M20. Ya udah biarin dah. Ya enggak apa-apa emang. Kalau saya tuh pakai HP itu setia gitu. Selagi masih bisa dipakai, ya masih nyala, ya kita pakai terus. Enggak mau berganti, sama seperti setia sama istri. Alhamdulillah. HP aja nggak diganti, apalagi istri. Nah gitu hadirin. Ya, jadi kenapa sulit sekali? Giliran HP mah bagus-bagus iPhone, wah iPhone-nya juga harganya sampai puluhan juta begitu ya. Tapi kenapa giliran kambing kek, sapi kek yang harganya enggak sampai puluhan juta kok tidak mampu gitu. Nah makanya ini terkait nanti firman Allah yang lain dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kebersihan hati seseorang, ciri-ciri orang itu bertakwa adalah dia bisa menundukkan hawa nafsunya, dia bisa menaklukkan hawa nafsunya, sehingga dia lebih mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya. Itu hadirin ya. Itu yang pertama ayatnya. Yang kedua, sebagaimana telah kita hafal bersama di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 atau terkait dengan kubar itu 1 sampai 2. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh wahai Muhammad, aku atau kami telah memberikan anugerah nikmat yang banyak kepadamu. Maka karena anugerah Allah itu, nikmat Allah yang banyak itu, fasholli li rabbika wanhar, tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Asbabun nuzul surah Al-Kautsar ini, Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Nabi menunduk seperti ini, lalu tiba-tiba senyum kepada para sahabat. Sahabat bertanya, tadi Nabi habis nunduk, terus habis itu menghadap sahabat kok senyum.
Tentu sahabat bertanya, bapak-bapak ibu-ibu juga kalau lagi duduk air, dia aja gitu. Pasti nanya-nanya, ini ustaznya tidur apa ngapain ya? Kok lama amat gitu ya? Nabi juga begitu, sempat nunduk, terus habis itu kemudian menghadap sahabat, senyum tiba-tiba, ya kan? Kalau saya begitu disangka orgil lagi. Ini Nabi Muhammad senyum. Sahabat bertanya, Nabi, kenapa engkau senyum gitu ya? Tadi nunduk, terus tiba-tiba senyum setelah nunduk. Baru saja turun kepadaku satu surat yang membuat aku tersenyum, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Apa yang membuat Nabi senyum dari turunnya surat Al-Kautsar ini, Bapak Ibu? Yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum adalah di surga nanti ada sungai, ada telaga namanya Al-Kautsar. Kalau di Indonesia atau di tempat wisata ada telaga-telaga ya. Itu di Cirebon. Ada telaga apa tuh yang viral tuh? Telaga. Kalau di Sawangan ada tuh komplek namanya Telaga Golem. Ada di Sawangan Telaga Golem. Iya, saya juga suka ngisi pengajian di sana. Telaga Golem. Dia masjidnya cuma satu. Namanya Masjid Jami Al-Iman. Dia kompleknya besar. Nama kompleknya itu negara-negara kayak Belanda, Spanyol, British. Terus satu-satunya dari Indonesia apa? Bali. Tuh nama kompleknya gitu, nama bloknya gitu ya, nama klasternya gitu ya. Jadi emang jauh-jauh, ada yang Miami gitu ya. Wow, macam-macam nama negara gitu ya. Tapi kerennya itu masjid cuma satu. Sehingga masjidnya selalu banyak. Gak kayak Bela Kasa tempat saya tinggal. Masya Allah, masjid bejibun. Masjid ada tiga, musola ada 2. Masya Allah, banyak banget gitu ya. Makanya jamaah terpecah-pecah. Kalau di PSP, masjid ada berapa? Ada 2, musola. Ya sama kita, cuman beda tipis doang, 11-12 dah ya. Iya begitu. Tapi di Telaga Golf itu memang luar biasa. Dan mereka berhasil membuat pemakaman khusus untuk warga Telaga Golf. Dari Pasos. Pasum apa Pasos itu namanya. Waktu itu masih wali kotanya Pak Idris Abdul Somad. Itu berhasil dapat 1 hektar. Dan bagus. Khusus pemakaman warga Telaga Golf. Grand Bela Kasa dari tahun jebot sampai sekarang belum berhasil. Nah, jadi belum punya pemakaman khusus. Jadi kalau ke pemakaman kemana? Kalimulya misalnya. Kemarin saya berturut-turut dari hari Senin sampai nanti malam nih, terus ngurusin orang meninggal. Karena di tempat saya tinggal yang jadi andalan tumpuan itu saya. Mandiin, kafanin, sholatin, sampai pendampingan ke pemakaman. Lah kalau saya kagak ada itu yang repot. Saya udah pernah ngadain daurah janaiz supaya ada jemaah yang bersedia untuk menjadi relawan-relawan. Saya kasih ilmunya. Wah semangat, yang hadir banyak, sepuh-sepuh pada hadir, yang junior juga hadir. Siapa yang menjadi relawan? Saya Ustadz, banyak. Pas hari kejadiannya pada mundur. Saya enggak, Pak Ustadz. Maaf Ustadz, jangan saya Pak Ustadz. Lah tadi ngunjuk Pak. Waktu daurah nunjuk beda. Lah kenapa kita pas kejadian pada mundur? Saya itu hadirin, kalau mandiin jenazah pasti saya ajak keluarga. Bakti terakhir untuk keluarga. Saya enggak mau tim saya saja. Saya ajak keluarga untuk ikut memandikan dan saya bimbing tata caranya, doa-doanya, niatnya dan seterusnya saya bimbing. Istrinya, ya ada tuh yang kemarin belum lama meninggal, kakek-kakek meninggal. Beliau termasuk yang rajin menghidupkan majelis ilmu di Masjid Bela Kasa. Yang datang banyak. Lah emang ya kalau orang yang suka ke masjid menghidupkan majelis ilmu pas meninggal dunia, orang pada kehilangan. Orang suka hadir di masjid, dia suka selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Yang datang banyak,
dari berbagai blok, dari berbagai tempat, itu yang datang banyak. Masya Allah, ini keajaiban orang-orang yang suka menghidupkan majelis ilmu. Suka datang dia mah, nggak pernah absen. Saya ngajar kitab Bidayatul Mujtahid atau perbandingan mazhab dari tahun 2015 sampai 2026, beliau selalu hadir, tidak pernah absen. Udah sepuh sekarang. Dari beliau duduk di lantai sampai beliau duduk di kursi, nggak pernah absen. Khusus pengajian saya, beliau nggak pernah absen dalam kitab Bidayatul Mujtahid tersebut. Masya Allah, pas beliau meninggal dunia banyak yang hadir. Masya Allah, salut saya. Nah, itu kan berarti yang belum meninggal istrinya itu, nenek-neneknya sudah sepuh. Saya minta untuk keluarganya, khususnya istrinya, untuk ya bakti terakhir ya. Agak berani bu, Ustadz maaf saya nggak berani. Emang kenapa? Takut memedi katanya. Jadi takut tiba-tiba tuh melek gitu jenazah, takut tiba-tiba duduk gitu. Nah berarti kan bukan masalah ilmu ya, masalah apa? Mental. Tapi saya mah nggak pantang menyerah. Takut katanya, takut hidup lagi, takut apalah begitu, takut tiba-tiba ngagetin. Nggak pernah terjadi. Bisa sih terjadi di film-film horor doang. Kalau dunia nyata nggak ada, cuma di film bu. Nek, saya bilang gitu. Ayo sini. Mau akhirnya dia. Iya mau. Masya Allah. Tadinya susah banget. Saya motivasi terus biar supaya apa? Biar supaya tahu tata cara pemandian jenazah. Ya jangan pas hidupnya doang dong mau mandi bareng. Nah pas matinya juga dong. Lah iya. Kan sunnah Nabi makan ya, sunnah Nabi ini yang banyak orang lupa. Suami istri mandi bareng. Ya tapi nggak usah dimotivasi, pasti udah pada mandi bareng semua ini mah, ya kan? Pas lagi nggak ada anak ya. Nah gitu hadirin. Nah akhirnya mau tuh nenek, gitu. Alhamdulillah, masya Allah, senang juga dia akhirnya bisa mandiin. Ya seperti mandi biasa saja, cuman memang ada sedikit tambahan aja, gitu, ada niat dan seterusnya. Itu hadirin. Ya betapa pentingnya kita menghidupkan majelis ilmu. Kalau kita meninggal dunia, yang mendatangi kita insya Allah banyak gitu hadirin ya. Ntar misalkan Bang Madi meninggal dunia nih, pasti yang datang banyak insya Allah ya. Karena paling ya kan nggak pernah absen ya. Ada terus umpama contoh. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya Madi, bukan jumpa cepat mati nih ya. Tapi emang begitu. Ya kalau orang yang suka datang ke masjid dengan yang jarang ke masjid, bahkan tidak pernah ke masjid, ya orang nggak tahu dong. Ini siapa dia gitu ya? Siapa dia? Tapi kalau orang yang udah ke masjid pasti ketahuan dah. Ya terkenal insya Allah. Bukan maksudnya untuk supaya terkenal ya, tidak sama sekali. Sudah saya bilang tadi, orang yang badannya kuat, fisiknya kuat, tidak mau sholat di masjid berjamaah, nanti pada hari kiamat disuruh sujud oleh Allah tidak mampu. Itu ya. Kembali, jadi saya ini masih belum bergerak, masih berkutat-kutat mengurus jenazah. Orang meninggal dunia, berturut-turut di Belakasa itu yang meninggal dunia. Selang beberapa hari saja, ya Allah, saya jadi pelajaran buat saya betul itu. Ternyata kematian itu dekat banget dan kapan saja bisa terjadi kematian itu. Dan pemakamannya di TPU Kalimulia 3 itu yang lumayan deh, masih banyak yang kosong gitu ya. Saya datang bolak-balik ke sana untuk mengantar pendampingan jenazah yang berbeda, mayit yang berbeda. Itu sebelum saya ke sana itu sudah ada lubang-lubang yang memang udah bolong, yang udah dilobangin kuburnya. Ada sekitar 4 atau 3 sampai 4, kadang 3 kadang 4. Jadi udah disiapin lubang itu. Berarti kan yang meninggal banyak tuh. Ketika saya datang ke situ. Cuman problemnya adalah TPU Kalimulia 3 itu kayak berbukit-bukit. Masya Allah, sampai berapa? 4. Sampai 4, luar biasa. Saya nggak kebayang tuh pada saat hujan pasti licin hadirin. Maka sepuh-sepuh saya bilang jangan turun ke bawah. Nah, akhirnya alhamdulillah emang sepuh-sepuh kagak mau ke bawah. Dia udah niat di mobil aja nunggu katanya. Karena udah niat lihat ke bawah itu serem gitu. Iya. Orang ada jamaah saya, mohon maaf nih,
ngikutin saya ya dari atas kemudian mau ke bawah nih, badannya gebuk, saya ajak ngobrol, kagak ada orang yang hilang, dia tinggal udah di atas dia. Maaf Pak Ustadz, saya nggak kuat katanya, emang badannya gebuk banget, ada kali beratnya mas 150-200, iya, gemuk gitu, nggak apa-apa Pak, bedin, masalah saya ajak ngobrol hilang dia. Nah emang itu TPU-nya Masya Allah ya, jalanannya itu Masya Allah berbukit-bukit gitu ya, luar biasa. Kayaknya kalau diuruk apa diturap apa ya, itu mahal kayaknya biayanya ya. Kayaknya emang itu istilah kata anak muda itu nggak worth it banget gitu untuk posisi jalannya. Terus masih tanah gitu, belum dikonblok atau belum dipelur, jadi masih becek dah. Ya kalau misalkan hujan ya debel gitu hadirin. Nah itulah hadirin bahwa saya juga nggak menyangka betapa banyaknya orang meninggal untuk bulan kemarin ya. Bulan apa itu? Kemarin? Mei. Enggak April ya, April, Mei. Ya, orang banyak yang meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini peringatan buat kita semua hadirin. Saya yang betul-betul ngurus terus. Orang meninggal kok nggak habis-habis ini, saya merasa. Belum istirahat, belum bergerak, meninggalkan pengurusan jenazah gitu, masih terus. Insya Allah nanti malam ya, terakhir malam. Udah nggak datang lagi nih. Iya, luar biasa masalahnya, sedih buat diri saya sendiri gitu khususnya, bahwa sebentar lagi juga kita akan menyusul gitu, tinggal nunggu antrian saja gitu hadirin. Kembali bahwa Nabi tersenyum karena Nabi cerita kepada para sahabat nanti di surga ada telaga Kautsar. Disitulah Nabi menunggu umatnya. Cuman yang Nabi sedih, Nabi kaget ada umatnya yang diusir dari telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang diusir. Amin ya Allah. Diusir. Nabi bilang kepada Allah, ya Allah, itu umatku, kenapa diusir? Engkau tidak tahu wahai Rasul, sepeninggal engkau apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi nggak tahu umatnya melakukan apa ketika Nabi meninggal dunia. Allah kabarkan kepada Nabi, kamu nggak tahu. Nah khawatir. Naudzubillah ya, mudah-mudahan sih enggak. Kita yang masuk kategori di situ, yang diusir dari telaga Kautsar. Mudah-mudahan enggak gitu hadirin. Kita mah khawatir doang gitu ya. Karena telaga Kautsar ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sungai yang indah, telaga yang indah, banyak bejana-bejana, wadah-wadah yang lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Yang kalau minum itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah haus selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa telaga. Indahnya, segernya. Ini kan yang kita pengen. Selalu kalau kita trekking kayak, kita hiking kayak, itu pasti sukanya ngeliat apa? Air terjun kayak, sungai yang mengalir jernih kayak. Nggak usah jauh-jauh trekking atau hiking ke gunung. Kita ke Masjid Tahun aja udah girang. Lah itu tuh di belakang Masjid Tahun apa di sampingnya? Itu ada apa? Sungai kan? Wah pada nyebur. Padahal mah ya begitu doang ya. Tapi sudah sangat senang orang-orang. Saya lihat pas, saya kan udah lama nggak ke sono ke Tahun gitu ya. Kemarin habis lebaran berapa hari gitu saya ke sono nyobain, udah lama gak ke puncak ya kan. Pas kabut lagi. Kabutnya luar biasa, tapi indah sekali. Saya lihat di sono di Ta'awun itu ada kakek-kakek, nenek-nenek pada nyebur ke sungai. Saking girangnya kali ya lihat apa namanya sungai gitu ya. Itu baru sungai di puncak, di Ta'awun. Apatah lagi ini sungai atau telaga Al-Kautsar. Saya doain jamaah Masjid Al-Amin dapat semua telaga Al-Kautsar. Dan Nabi kita ternyata sedang menunggu di sana, menunggu umatnya ya datang dan hadir ke telaga Kautsar. Saya aja udah rindu. Makanya ada bupati yang cita-citanya pengen cepat mati katanya. Bupati Cianjur apa katanya? Kalau ditanya cita-citanya apa Pak Bupati? Mau cepat-cepat meninggal, masuk surga. Keren juga ini. Ya kita makan husnuzon ya, berbaik sangka sama setiap orang ya. Ya kita juga begitu harusnya ya. Cita-citanya pengen cepat meninggal. Ini jarang ada pejabat begitu soalnya. Cita-citanya apa? Pengen cepat mati. Mau ngapain? Masuk surga katanya begitu. Ya orang bilang ya belum tentu masuk surga Pak Bupati gitu ya. Tapi kan kita harus berbaik sangka. Doain dong ya. Doain supaya masuk surga gitu. Tapi bagus itu cita-citanya, keren banget.
Emang kita kalau bicara surga pasti rindu, pasti pengen, pasti ingin menyudahi kehidupan yang letih lelah ini, kan begitu. Cuman kan ada cara yang terbaik, yaitu sesuai takdir. Jangan bunuh diri, ya kan? Jangan melanggar aturan-aturan agama. Nah, itu dia. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasul senyum? Karena turun surah Al-Kautsar, yaitu terkait dengan telaga Kautsar. Berikutnya hadirin yang Allah muliakan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya kita termotivasi semangat untuk berbondong-bondong menyerahkan hewan kurban ke Masjid Al-Amin atau ke panitia, gitu ya, panitia. Nabi pernah menyampaikan begini, hadirin, ketika hewan kurban itu disembelih, ya, disembelih, terus sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu sudah sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka tanduknya, bulunya, kemudian kukunya itu akan berubah menjadi amal soleh, amal baik nanti pada hari kiamat. Maka Nabi berpesan, perbagus jiwa-jiwa kalian. Maksudnya adalah ketakwaan, akhlak yang mulia ketika berkurban. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Alaiha namut wa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kita wafat dengan la ilaha illallah, kita dibangkitkan juga dengan la ilaha, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi lagi menyembelih, tadi riwayat Ibnu Majah, satu lagi ini riwayat Ibnu Majah. Ketika Nabi lagi menyembelih hewan kurban, ditanya sama sahabat, ini kurban apa ya Nabi? Ini adalah contoh mengikuti sunnah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Lalu apa yang kita dapat wahai Nabi? Nabi bersabda, yang kita dapat ketika kita kurban, kita serahkan kurban kita ke Masjid Al-Amin umpama, yang kita dapat kata Nabi adalah satu helai bulunya itu satu kebaikan. Berarti apa? Maknanya nih, maknanya orang yang kurban itu pahalanya banyak. Kan bulu hewan kan banyak tuh. Jadi kalau dihitung, ada yang mau ngitung itu bulu hewan, kayaknya nggak mau dah ya, susah gitu ngitung, gimana ngitungnya. Tapi kan banyak banget tuh bulu-bulu hewan, iya kan? Banyak pokoknya. Jadi beruntunglah orang yang bisa kurban tahun ini insya Allah dan tahun-tahun berikutnya, karena pahalanya banyak sekali. Itu kata Nabi SAW. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau bicara kurban Idul Adha, pasti pikiran kita tertuju kepada kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul apa betul? Tapi tidak terhenti sampai di situ sebenarnya. Kadang orang berhenti sampai di situ. Coba perhatikan. Setelah itu, pasca itu, coba, yaitu generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kita memang kajian kita adalah tentang hayatus sahabat. Bagaimana diteruskan sunnah itu kepada para sahabat Nabi. Memang Nabi pernah bersabda sih, khairul qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Selanjutnya. Jadi memang semakin mendekati kiamat, kira-kira generasi ini semakin baik apa semakin tidak baik? Semakin menurun ya maksudnya ya. Semakin menurun. Makanya yang terbaik itu adalah generasi Nabi. Setelah Nabi, setelah generasi sahabat, tabi'in, imam mazhab, terus akhirnya menurun ya. Gak usah jauh-jauh deh. Ketika ulama Indonesia zaman kemerdekaan, Buya Hamka, kemudian siapa lagi? M. Natsir, siapa lagi tuh?
Wahid Hashim, ya kan? Agus Salim, itu aja kita udah kalah ya. Betul gak? Pejabat-pejabat kita udah kalah tuh sama mereka-mereka itu, ya kan? Mereka ikhlas mengabdi untuk negara dan rakyat gitu ya. Nah, ini memang kita menurun hadirin. Menurun. Seperti living cost ibadah haji. Menurun. 2009 itu living cost ibadah haji itu 2.200 rial. 2009. Saya 2018 living costnya 1.500 rial. Berarti turun. 2026 lebih turun lagi jauh. Berapa rial living costnya? 7.500. Mungkin nanti 2000 berikutnya kali lebih turun lagi kali. Ya. Tapi kalau 2018 bagi saya itu cukup besar living costnya itu. 1.500 sekitar 5 juta lebih. Tapi 5 juta buat biaya hidup di Saudi mah cepat habis. Lah beneran dah ya. 1.500 rial itu cepat habis kalau di Saudi ya. Beda sama di Indonesia, awet. Di Saudi sama di Indonesia beda itu. Harganya juga ya. Rialnya, rupiah gitu ya. Nah, itulah generasi. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ini keren, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Abu Talhah radhiyallahu anhu ketika turun ayat surah Ali Imran ayat 92 gelisah banget. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan harta yang paling kamu cintai. Gelisah ini. Apakah harta yang dicintai oleh Abu Talhah? Yang dicintai adalah kebun kurma yang luas. Seketika itu ayat turun, Abu Talhah datang kepada Nabi. Nabi, saya gelisah dengan ayat yang baru saja turun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai derajat kebaikan yang sempurna kalau kamu belum mengeluarkan hal-hal yang paling kamu cintai. Rasul, yang paling saya cintai ini kebun kurma. Mulai detik ini Rasul, saya wakafkan, saya sedekahkan untuk fisabilillah. Masya Allah, Rasul salut banget. Hasilnya, duitnya dari hasil kebun kurma diserahkan untuk fisabilillah, untuk orang banyak. Masya Allah, sampai Nabi salut sama Abu Talhah. Jangan semua Abu Talhah katanya, kamu sisakan untuk keluarga, untuk dirimu. Masya Allah, Rasul begitu hadirin. Tapi itulah sahabat Nabi. Walaupun konteksnya bukan buat hewan kurban ya, tapi substansinya hadirin, pesannya adalah lihat, kita belum dikatakan orang baik menurut Allah sebelum kita mengeluarkan apa yang kita paling cintai. Gitu maksudnya hadirin. Dia kan namanya kurban kan pengorbanan. Antara beli HP sama kurban kan. Nah, itu ditantang, diuji banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu hadirin, bagaimana sahabat terbaik gitu. Makanya sedekah itu adalah bukti seorang muslim, bukti seorang mukmin kata Nabi. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti dia seorang mukmin. Artinya semakin banyak sedekahnya, semakin tinggi imannya. Jelasnya hadirin. Jadi kalau ada orang yang royal ya, yang dermawan banget, dia nggak hitung-hitungan, dia sedekahnya masya Allah luar biasa. Kalau nyumbang di masjid juga luar biasa. Dapat dipastikan kata Nabi, imannya begitu tinggi karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak. Hanya orang-orang yang imannya tinggi lah yang bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak. Pak Ustadz, nggak apa-apa sedikit yang penting ikhlas. Saya balikin lagi, nggak apa-apa yang banyak ini ikhlas. Yang begitu ya. Jadi begitu hadirin. Dia buktinya nih Abu Talhah. Bayangin itu kalau dirupiahkan itu mungkin miliaran. Hasil dari kebun kurma yang luas itu di depan Masjid Nabawi di kota Madinah diserahkan kepada Rasul untuk fisabilillah.
hasil panennya atau hasil penjualan kurma itu untuk fisabilillah. Kan susah ya. Kenapa hadirin susah? Karena sifat dasar manusia adalah pelit, bakhil. Betul apa betul? Bakhil sekali terhadap hartanya. Apalagi yang dia cintai. Wah, berat banget tuh ngasihnya. Apa yang kita cintai di rumah untuk diserahkan fisabilillah itu berat sekali hadirin. Tapi ada lagi yang lebih parah dari bakhil. Ada yang tahu yang lebih parah dari bakhil? Syuh. Syuh itu pelit akut. Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja pelit. Ya, buat dirinya dia bakhil, apalagi untuk orang lain. Itu namanya syuh. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Jadi ada bakhil, ada syuh. Yang lebih parah mana? Syuh. Ya. Untuk dirinya dia pelit, apalagi untuk orang lain. Nah, itu hadirin Allah muliakan. Abu Talhah radhiyallahu anhu. Lalu kita perhatikan lagi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun sakit tetap kurban. Apa kata Ali? Sayyidina Ali berkata, selama saya punya financial, selama saya ada uang, walaupun saya sakit, tetap saya kurban. Tujuannya apa? Kata sahabat Nabi Sayyidina Ali, tujuannya untuk mencintai Rasulullah dan meneladani Rasulullah dan mengamalkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kurban walaupun dalam keadaan sakit. Lalu siapa lagi yang luar biasa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu mantan budak. Muadzin pertama dalam Islam. Dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, Bilal tetap berkurban. Bayangin hadirin, mohon maaf nih hadirin, para sahabat itu nggak semua kaya raya, ekonomi terbatas. Tapi kalau untuk kurban, masya Allah, mereka bela-belain, mereka usahain untuk bisa kurban. Itulah Bilal bin Rabah, ekonomi ke bawah, lemah, tapi mau berkurban. Itu hadirin, karena apa? Kecintaan Bilal bin Rabah terhadap ajaran Islam. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya. Setiap kurban itu atas nama kaum duafa, atas nama orang-orang susah. Apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf selalu kurban? Saya takut terikat dunia. Saya takut terikat dunia. Allah telah menganugerahkan aku rezeki. Aku enggak mau kufur dengan rezeki ini, sehingga aku berkurban atas nama duafa, atas nama orang-orang susah. Begitulah hadirin Abdurrahman bin Auf. Ummu Salamah. Nah, ini perwakilan dari wanita. Ummu Salamah. Ummu Salamah baru keren nih. Enggak kayak menteri perempuan itu tuh. Masa laki-laki mau dikorbanin, nanti gerbong laki-laki di depan sama di belakang. Masya Allah. Iya. Jadi kayak begitu tuh. Padahal sama aja, enggak laki-laki enggak perempuan. Ya kayak menteri laki-laki itu yang ngomong, yang penting itu bukan masalah laki-laki dan perempuan, tapi apa? Safety first. Keselamatan yang paling utama. Enggak peduli perempuan atau laki. Nah, ini yang menteri perempuan begitu tuh katanya. Ya, nanti yang ditaruh di gerbongnya depan belakang laki-laki katanya. Jadi memang laki-laki saja jadi korban. Jadi korban wanita. Ya, korban perasaan gitu ya. Oke, jadi itu ya hadirin. Ummu Salamah, walaupun nggak ada keterangan beliau berkurban ya, tapi begini hadirin, antusias Ummu Salamah dalam berkurban ya, kita perhatikan. Coba hadisnya begini, riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah didengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Salamah, kalau sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amalan yang terbaik adalah begitu hadirin, yaitu di Yaumun Nahar menumpahkan, mengalirkan darah hewan ya, darah hewan. Terus kalau sudah masuk hari pertama, kalian mau kurban sapi kek, kambing kek gitu ya, maka tahan dari mencukur rambut dan menggunting kuku sampai hewan itu disembelih. Nah, jadi lumayan lama tuh.
Maka yang mau cukur rambut, yang mau gunting kuku, segera sebelum datang awal Dzulhijjah. Ini kan baru tanggal 22 ya. Masih bisa dah ya. Tapi ntar aja Pak Ustadz mendekati Dzulhijjah boleh. Soalnya kalau cukur sekarang ntar panjang lagi rambut Ustadz. Ya, boleh nanti misalkan 2 hari sebelum Dzulhijjah. Pokoknya mah sebelum masuk Dzulhijjah aja. Ya, kalau mau cukur silakan. Tapi kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, ini mah bagi yang mau kurban. Kalau yang nggak kurban mah boleh aja. Ini mah ceritanya yang mau kurban, beli kambing, beli sapi gitu ya. Maka dianjurkan untuk tidak memotong kuku, untuk tidak mencukur rambut mulai dari 1 Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih, darahnya mengalir ke tanah, baru boleh. Saya puji megangin lehernya takut sembelih kali ya. Dari tadi begini aja. Jangan-jangan sempat sembelih nih. Oh, ini jenggot ya. Tadi megangin leher mulu. Ya. Nah, itu hadirin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahun ini mau kurban, nanti tanggal 1 Dzulhijjah sebaiknya udah enggak lagi cukur rambut, enggak lagi gunting kuku. Sampai kapan tadi? Hewannya disembelih atau dipotong, baru deh boleh cukur rambut, boleh potong kuku. Itu Ummu Salamah menyampaikan hukum-hukum tentang ibadah kurban. Berarti beliau juga sama, perwakilan dari wanita semangat di dalam ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua juga tetap semangat ya, terpelihara, terpupuk semangat kita ibadah kurban sampai kita meninggal dunia ya. Ya, jangan sayang-sayang sama kurban. Ya, insya Allah ada rezeki langsung ya, dibeliin kambing kek, dibeliin sapi kek, atau serahkan ke panitia kurban. Ini udah terbentuk kan panitia kurbannya masih ya. Alhamdulillah. Saya biasanya dapat jatah kepala. Amin. Tapi saya kasih ke orang Cianjur ya, karena dia suka mengolah itu dan dia banyak keluarganya di sana yang ya apa namanya istilah kata tuh ekonomi ke bawah gitu ya. Jadi kalau Masjid Al Amin menyerahkan pala ke saya tepat gitu insya Allah, arahnya tepat. Dan bukan hanya pala, saya dapat juga apa namanya itu dagingnya juga alhamdulillah dari Masjid Al Amin insya Allah. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, belum rezeki berarti ya untuk tahun ini. Nggak apa-apa. Saya sama sekali nggak berharap, hanya berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika saya kurban pun saya itu apa ya, mohon maaf, saya ini mah cuma ikut-ikutan doang. Kalau makan, kalau jamaah makan saya makan, jamaah makan saya nggak makan. Biasanya kalau panitia itu suka makan bareng, nah itu saya makan. Saya nggak pernah bakar sendiri gitu ya. Lah iyalah, bunuh diri, bakar sendiri nggak boleh. Beneran Bu, Pak, saya nggak pernah bakar sendiri. Karena saya sukanya ikut nimbrung gitu ya. Jadi nggak pernah ngolah sendiri, kagak bisa. Maksudnya ya resepnya itu rame-rame gitu, ikut nimbrung aja sama jamaah gitu hadirin. Iya, jadi saya nggak pernah tuh kalau kurban saya mesen paha gitu ya. Nggak pernah bilang begitu. Walaupun boleh gitu ya. Tapi kalau panitia izinin ya, jangan panitia kok nggak ngizinin, itu haknya panitia, orang diserahkan panitia wakil gitu ya. Jadi jangan saya enak-enak aja, saya pesen paha nggak dikasih. Ya, kalau saya pribadi mah terserah dah ya, dapat nggak dapat, yang penting kan kita udah kurban lillahi ta'ala kan begitu ya, begitu. Jadi saya jujur li, itu kalau setiap kurban nggak mikirin ngolah-ngolah, masak-masak enggak, bakar-bakar enggak. Pokoknya mah kita ikutin jamaah aja, jamaah makan kita makan, jamaah enggak kita enggak gitu. Udah selesai. Karena enakan makan bareng. Saya itu jujur li, kalau untuk hewan kurban ya sukanya di sama bareng-bareng gitu makannya. Kalau sendiri kayak gimana gitu, kayak kurang sip gitu. Tapi bareng-bareng itu enak banget. Itu kalau saya ya hadirin enggak begitu perhatian terhadap makan-makannya gitu, dalam arti wah harus dapat daging sekian, oh enggak, nauzubillahi min dzalik. Apa namanya, enggak ada pikiran ke sana gitu, enggak ada pikiran ke sana. Makanya alhamdulillah dapat, syukur, enggak dapat ya alhamdulillah juga gitu ya. Paling saya perhatikan untuk orang-orang yang memang jarang makan daging ya. Emang dia belum dapat, kadang-kadang ada yang belum dapat ya. Nah, itu saya kasih, saya perhatiin. Wah, ini belum dapat nih gitu ya. Saya
kadang-kadang sedih gitu. Kenapa belum dapat gitu kan? Ya kan? Ternyata panitia kelewat atau apa gitu. Nah itulah. Jadi insya Allah dagingnya jadi tepat sasaran dan bermanfaat gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya serahkan ke host internasional dan host kondang Bapak Badam, saya akhiri dulu dengan kalimat walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Satu dua setengah jam dari jemaah, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat menyenangkan iman Tuhan dan juga bulan haji ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat menyusul daripada haji dan umroh serta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salah satu waktu daripada diijabahnya doa kita adalah pada saat kita majelis ilmu. Untuk itu kita mohon kepada usaha sama untuk melakukan doa dan kita aminkan mudah-mudahan doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya doain yang hadir panjang umur di atas kesehatan dan ketaatan. Saya doain yang hadir rezekinya Allah luasin. Saya doain hadir bisa kurban tahun ini. Saya doain hadir suatu saat nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya doain hadir anak cucu keturunannya saleh dan salehah. Saya doain hadir nanti masuk surga Firdaus. Saya doain hadir nanti masuk surga Firdaus bersama keluarga besar masing-masing. Saya doain yang hadir dapat ilmu yang bermanfaat. Saya doain yang hadir keluarganya sakinah, keluarganya mawadah, keluarganya rahmah. Saya doain yang hadir nanti di surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Saya doain yang hadir nanti ibadah kurbannya diterima oleh Allah. Saya doain yang hadir hatinya dilembutkan oleh Allah. Saya doain yang hadir hatinya Allah bersihkan. Saya doain hadir hatinya bersih dari kekotoran-kekotoran hati. Saya doain hadir tetap terjaga ukhuwah Islamnya. Saya doain hadir nanti suatu saat nanti wafatnya dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Saya doain hadir suatu saat nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya doain hadir hidupnya selama hidupnya memegang teguh ajaran Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.